Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Valeri Fauzia dengan NIM 22497340 EK 23959. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah mikroekonometrika yang berjudul Pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Tingkat Pendidikan Anak, Studi dengan Pendekatan Variabel Instrumen. Daftar isi untuk presentasi kali ini ialah yang pertama adalah latar belakang, yang kedua kesenjangan literatur, yang ketiga pertanyaan penelitian, yang keempat data dan metodologi, serta yang kelima ialah hasil serta uji awal. Untuk latar belakang, seperti yang kita ketahui, status sosial ekonomi atau SES seringkali berpengaruh terhadap aksesibilitas masyarakat dalam bidang pendidikan, tidak terkecuali anak-anak. Aksesibilitas tersebut dapat ditunjukkan dalam hal yang sederhana, seperti persebaran informasi, sebab masyarakat kelas menengah atas seringkali lebih mudah memperoleh informasi dalam bidang pendidikan dengan bantuan teknologi maupun relasi sosial. Tidak terbatas pada informasi, aksesibilitas yang dimaksud juga mencakup mengenai literasi serta buku-buku pengetahuan yang lebih mudah diperoleh masyarakat kelas atas dibandingkan masyarakat kelas bawah. Hal ini ditunjukkan melalui bagaimana anak-anak yang berasal dari kelas atas memiliki tingkat literasi yang tinggi dibandingkan mereka yang berasal dari kelas bawah. Bagi keluarga kelas menengah bagi keluarga kelas menengah ke bawah, perbaikan kondisi status sosial ekonomi keluarga dapat ditempuh melalui keikutsertaan dalam program-program pembangunan masyarakat. Pemerintah Indonesia pada tahun 2005 lalu melaksanakan program bantuan langsung tunai atau BLT dengan tujuan untuk mempertahankan jumlah konsumsi serta kemampuan daya beli masyarakatnya. Seperti yang diketahui, terjadi peningkatan harga barang-barang dasar rumah tangga pada tahun 2005 sebagai akibat dari adanya kenaikan harga bahan bakar di pasar dunia. Sehingga akses keluarga terhadap program pembangunan yaitu BLT menjadi aspek yang penting untuk dipertimbangkan, mengingat sasaran masyarakat penerimaan BLT ialah para rumah tangga miskin atau RTM. Di lain sisi, jenjang pendidikan yang ditempuh oleh anak dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti orang tua dan besaran biaya pendidikan yang harus dibayarkan. Dalam sisi sosial, orang tua yang berpendidikan tinggi akan memahami seberapa penting tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap kehidupan sang anak. Dukungan orang tua terhadap anak dibutuhkan dalam rangka melatih kemampuan komunikasi dan bersosialisasi, serta capaian prestasi akademik anak. Selain itu, ekspektasi akan capaian pendidikan anak juga turut mendorong para orang tua untuk mendukung aktivitas belajar, yang kemudian akan berdampak terhadap pembentukan perspektif mengenai kemampuan akademik bagi anak. Hubungan status sosial ekonomi terhadap capaian pendidikan anak kemudian menjadi topik yang menarik untuk diteliti oleh sejumlah akademisi. Analisis ini kemudian diadakan untuk mengetahui bagaimana peran status sosial ekonomi terhadap tingkat pendidikan anak yang ditempuh oleh anak, dengan mempertimbangkan aspek penerimaan cash transfer program berupa bantuan langsung tunai atau BLT sebagai variabel instrumen yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat pendidikan anak. Dengan menghubungkan pengaruh antar variabel dapat membantu kita dalam memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pendidikan anak. Sehingga hasil dalam penelitian dapat dijadikan landasan bagi para pembuat kebijakan dalam merancang program pembangunan masyarakat ke depannya. Kemudian, terdapat keterbatasan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai dampak dari status sosial ekonomi terhadap tingkat pendidikan anak, terutama di Indonesia. Scarer dan Sidik pada tahun 2019 mengatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan pada status sosial ekonomi terhadap kemampuan literasi dan literasi informasi dan teknologi siswa. Sementara itu, Kim et al. Pada tahun 2019 mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara status sosial ekonomi terhadap capaian pendidikan akademik siswa di negara berkembang. Namun, hasil tersebut diketahui lebih rendah apabila dibandingkan dengan studi dalam cakupan negara maju, yaitu seperti Amerika Serikat. Hemraj et al. Pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa anak-anak dengan memiliki kemampuan literasi dan membaca baik berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi yang tinggi. Selanjutnya, Melguizon et al. Pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa program pendidikan yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu di Kolombia dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat pada pendidikan tinggi.
Hal ini juga, dapat diartikan bahwa program tersebut dapat menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan performa akademik dari mahasiswa. Selain itu, Park Hall pada tahun 2008 mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa anak-anak dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah membutuhkan lingkungan yang mendukung mereka untuk memiliki kemampuan literasi tinggi dibandingkan mereka yang berasal dari status sosial ekonomi yang tinggi. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dan menjadi landasan pengetahuan mengenai dampak dari status sosial ekonomi terhadap capaian tingkat pendidikan anak di Indonesia. Kemudian tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana dampak dari status sosial ekonomi anak terhadap capaian tingkat pendidikan anak. Penelitian ini memiliki dua pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh dari status sosial ekonomi terhadap tingkat pendidikan anak? Yang kedua, apakah penerimaan program PLT dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat? Metode yang akan digunakan dalam penelitian terdapat dua metode, yaitu yang pertama dengan menggunakan Ordinary Least Square atau OLS. Regresi spesifikasi awal dengan OLS memiliki model yaitu Child Eduk sama dengan beta 0 plus beta 1 SES plus beta 2 Eduk Expenditure plus beta 3 Level Eduk plus Error Term. Dengan SES yaitu status sosial ekonomi anak, Child Eduk yaitu capaian pendidikan anak, Level eduk yaitu capaian pendidikan orang tua, serta eduk expenditure yaitu pengeluaran biaya pendidikan. Namun, OLS memiliki permasalahan yaitu endogeneitas, sehingga regresi tahap kedua dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan metode Two-Stage Least Square atau 2SLS. Metode 2SLS memiliki model estimasi yang pertama yaitu SES sama dengan alpha 0 plus alpha 1 receive PLTI plus error term I. Kemudian model yang kedua yaitu child eduk I sama dengan beta 0 plus beta 1 SES I hat plus beta 2 eduk expenditure I plus beta 3 level eduk I plus error term I dengan receive PLTI ialah penerimaan bantuan langsung tunai atau PLT pada rumah tangga I. Variabel risiko PLT akan berperan sebagai variabel instrumen yang dapat menjelaskan variabel SES. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data pada IFLS gelombang 5 pada tahun 2014, di mana gelombang 5 merupakan gelombang terakhir pelaksanaan survei IFLS. Sehingga data survei terakhir diharapkan dapat menggambarkan kondisi saat ini. Terdapat dua jenis level data, yaitu yang pertama data pada level individu yang digunakan pada variabel dependent child eduk. Pada variabel ini, responden ialah berupa anak berusia kurang dari 15 tahun ketika pelaksanaan survei, yaitu tahun 2014. Kemudian data jenis yang kedua yaitu data level rumah tangga yang digunakan pada variabel independen, instrumen, dan variabel kontrol dalam penelitian dengan memanfaatkan data pada level rumah tangga responden EFLS gelombang 5. Berikut adalah deskriptif statistik yang digunakan pada data-data dalam analisis ini, di mana tabel di atas menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki jumlah observasi yang berbeda-beda. Status sosial ekonomi menjadi variabel dengan jumlah tertinggi yaitu 3.871, diikuti oleh penerimaan PLT sebanyak 3.847, pendidikan anak sebesar 3.375, pendidikan orang tua sebesar 3.182, serta pengeluaran pendidikan sebesar 487. Pada variabel status ekonomi, rata-rata yang diperoleh menunjukkan bahwa rumah tangga sebanyak 26,37% berada dalam kategori kaya. Selain itu, rumah tangga yang menerima BLT ada sebanyak 14,50% dengan 11,06% anak telah menyelesaikan pendidikan formal tertingginya. Orang tua memiliki rata-rata dalam menyelesaikan pendidikan selama 1,81 tahun. Sementara itu dari 487 observasi, rata-rata pengeluaran pendidikan terjadi sebesar 0,82 poin. Kemudian, hasil estimasi diperoleh yang pertama dengan menggunakan metode ordinary least square, di mana dari hasil yang diperoleh ditemukan bahwa status sosial ekonomi memiliki dampak yang positif dan signifikan pada 99% level.
Nilai koefisien yang sebesar 1,083 menunjukkan bahwa semakin tinggi status sosial ekonomi, maka probabilitas dari seorang anak untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi ialah sebesar 1,083 poin dibandingkan anak yang berasal dari status sosial ekonomi yang rendah dengan asumsi ceteris paribus. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Scherer dan Siddiq pada tahun 2019, di mana kesenjangan pendidikan dipengaruhi oleh status sosial ekonomi. Pendidikan anak juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua serta pengeluaran atas pendidikan, ditunjukkan dengan adanya hubungan yang positif dan signifikan pada kedua variabel tersebut. Semakin tinggi pendidikan orang tua, maka probabilitas anak untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi ialah sebesar 0,3347828 poin. Sementara itu, pengeluaran pendidikan yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan probabilitas pendidikan anak sebesar 0,7488769 poin. Kemudian hasil estimasi kedua dengan menggunakan metode First and Second Model Estimation of Instrumental Variable IV, di mana dengan menggunakan variabel receive BLT atau penerimaan BLT sebagai variabel instrumen yang memiliki nilai F statistik sebesar 16,42 atau lebih dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa receive BLT merupakan variabel instrumen Eee, yang kuat. Selain itu, ditemukan juga bahwa kenaikan jumlah penerimaan BLT yang diterima oleh suatu keluarga akan menurunkan tingkat status sosial ekonomi mereka dengan probabilitas sebesar 0,2133031 poin. Sehingga BLT yang ditujukan bagi masyarakat miskin semakin menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut termasuk ke dalam status sosial ekonomi yang rendah. Status sosial ekonomi juga memiliki dampak positif dan signifikan pada 95% level terhadap capaian pendidikan anak. Nilai koefisiennya yang sebesar 1,25001 menandakan bahwa kenaikan status sosial ekonomi akan meningkatkan probabilitas capaian pendidikan anak sebesar 1,25 poin. Koefisien tersebut juga lebih besar apabila dibandingkan dengan hasil estimasi OLS, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi bias ke bawah dalam estimasi. Selain itu, hasil estimasi IV yang lebih tinggi sejalan dengan temuan CARD pada tahun 2001 karena kecenderungan untuk menganalisis sampel yang lebih kecil. Kita sampai pada kesimpulan di mana pendidikan merupakan komponen utama dalam pembangunan suatu negara, terlebih pada negara berkembang seperti Indonesia. Kesenjangan pendidikan yang terjadi pada sejumlah masyarakat dapat disebabkan oleh sejumlah faktor seperti fasilitas yang tidak memadai, akses menuju sekolah yang sulit, hingga status sosial ekonomi rumah tangga yang menghambat mereka untuk mengakses pendidikan yang lebih baik. Studi ini mencoba menghubungkan dampak dari status sosial ekonomi rumah tangga terhadap capaian pendidikan anak. Hasilnya ditemukan hubungan yang positif signifikan di mana semakin baik status sosial ekonomi keluarga, maka akan semakin tinggi pula capaian pendidikan anak. Selain itu, peningkatan penerimaan BLT juga justru membuat rumah tangga memiliki status sosial ekonomi yang semakin rendah. Sebagai tambahan, seharusnya korelasi positif dan signifikan antara variabel pendidikan anak terhadap tingkat pendidikan orang tua serta jumlah pengeluaran atas pendidikannya. Hasil tersebut dapat dijadikan landasan oleh pembuat kebijakan untuk melakukan evaluasi atas program-program yang diberikan kepada masyarakat. Status sosial ekonomi suatu rumah tangga seringkali menghambat anak untuk mengakses pendidikan yang lebih baik, sehingga kesenjangan kemiskinan dan pendapatan antar masyarakat haruslah diatasi agar setiap individu dapat memperoleh pendidikan yang layak. Pemerintah tidak seharusnya hanya fokus kepada program jangka pendek, namun juga jangka panjang, dalam rangka mengurangi kesenjangan kemiskinan tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan hingga daerah-daerah yang terpencil, perbaikan akses menuju sekolah, maupun edukasi mengenai pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Dengan demikian, individu dapat memperoleh pendidikan yang lebih layak. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.